Shalom semuanya. Shalom. Kita pagi ini mau mulai ibadah. Mari kita siapkan hati kita. Ya, hari ini Iya. Oke, yuk. Oh, shalom semuanya. shalom. Apa nih? Kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan mengucapkan syukur pada Tuhan. Oh, makul sapi. Tuhan. Mulai. Ini. Ya, kita udah mau mulai ibadahnya ya. Kita membawakan lagu yang indah rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan. di dalam hidupku. Kita tahu dan tak mengerti jalanmu. Dulu kita tahu. Dulu kita tahu. Aku rasakan kami menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang. Kini ku melihat ku mengerti harapku. Takkan rencanamu ini ku melihat dan ku merasakan ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kita sembah Tuhan, kita agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan rencanamu. Memujiku menyembah, haleluya. Haleluya, Yesus.
mulia rencanamu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh mengucap syukur Tuhan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Ternyata indah rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Seperti apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Haleluya. Syukur padamu Tuhan. Karena hanya Engkau lah yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Amin, amin. Pada pagi hari Yesus. ini kami siapkan hati kami untuk Terima sama-sama kasih Tuhan. beribadah Tuhan Yesus walaupun lewat Haleluya. kita Tuhan. Yesus. Kami siapkan hati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan. Tangan-Mu dan dalam bimbingan-Mu. Amin. Hanya Tembus dalam kami nama semua Tuhan dengan kami kuasa Yesus Kristus darah-Mu kami Tuhan. serahkan ibadah kami pagi hari ini. Amin. Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Amin. firman-Mu Tuhan Yesus pada pagi Haleluya. dan Yesus. semuanya ini yang ditaburkan oleh hamba-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Hanya dalam Amin. Tuhan kami Yesus Kristus kami Nama berdoa dan Yesus. mengucap syukur sama-sama. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Shalom. Anugerah yang Shalom. berlimpah, di mana pada pagi hari ini kita boleh meluangkan waktu untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tema firman Allah pada pagi hari ini adalah memaknai proses kehidupan yang terambil di dalam Yeremia pasal 18 ayat 1 hingga sampai 8. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah melihat yang namanya ulat. Ada ulat yang menjijikkan, bahkan banyak orang yang tidak menyukai ulat, khususnya para kaum wanita, dan secara khusus adalah para gadis dan juga anak-anak putri. Ulat sangat menjijikkan, bentuknya yang menakutkan, bentuknya yang tidak enak dilihat. Tapi ketika dalam proses morfosis, perubahan yang dialami oleh ulat yang begitu penuh dengan pergumulan, menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu, ketika ulat tersebut menjadi kupu-kupu, maka orang-orang tidak lagi mengingat bahwa kupu-kupu itu berasal dari ulat. Bapak Ibu, pernahkah kita merenungkan sejenak berkaitan dengan proses perjalanan ulat untuk menjadi kupu-kupu tidaklah mudah. Dia harus melewati berbagai tahap kehidupan. Dan saya yakin kalau kita bisa mewawancarai dan ulat itu bisa berbicara, maka saya yakin bahwa ulat itu akan menyaksikan sesuatu proses perjalanan yang luar biasa. Namun ketika ulat tersebut bertahan dan menjadi kupu-kupu, maka dia akan tahu yang sebenarnya siapa dirinya. Mari kita merenungkan sejenak perjalanan kehidupan kita. Saya yakin kita semua pernah mengalami perjalanan-perjalanan hidup yang penuh dengan kepahitan. Juga ada yang mengalami sukacita. Tetapi bila dibandingkan dengan kehidupan ini ketika kita merenung sejenak, saya yakin banyak penderitaan yang kita alami. Banyak proses perjalanan yang membuat kita menderita, yang akhirnya kadang-kala kita tidak mau mengingat lagi akan penderitaan dan kepahitan tersebut. Tapi mari kita merenung sejenak bahwa perjalanan, bila kita berpikir secara positif, yang tadinya perjalanan itu tidak nyaman, tapi ketika kita memaknai dengan benar, maka kita akan mengatakan bahwa proses perjalanan hidup itu sangat-sangat menyenangkan. Saya sangat diberkati dengan anak-anak saya yang saat ini ada di Wisma Atlet yang ada di Kemayoran. Mereka adalah anak-anak yang selalu berpikir positif, bahkan yang mampu memberikan penguatan kepada para dosen dan juga para pimpinan seminari.
Ada salah satu anak yang mengatakan, saya yakin ini adalah Tuhan izinkan kami ada di sini, Pak. Karena saya yakin Tuhan punya rencana yang indah di dalam perjalanan hidup saya. Saya memiliki kesaksian untuk saya menyaksikan bahwa Tuhan itu pasti berkuasa. Dan itulah yang memberikan kekuatan kepada saya. Dan saya belajar untuk memaknai proses perjalanan hidup saya. Dan saya boleh belajar dari Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat 6 yang pada pagi hari ini saya ingin impartasikan kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian. Yeremia pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 firman Allah berkata demikian. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada Yeremia tentang peristiwa ini, dan pada pagi hari ini kepada kita semua. Bagaimana Tuhan mengutusnya untuk pergi ke seorang tukang periuk. Lalu Yeremia pun pergi kepada tukang periuk ini. Dan ketika Yeremia datang kepada seorang tukang periuk ini, Tuhan mengajarkan satu hal kepada dia, yaitu tentang proses perjalanan hidup. Dan di sini kita banyak belajar dari Yeremia, yaitu tentang proses bagaimana sebuah periuk itu dibentuk. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana seorang tukang periuk ini mengubah tanah liat yang tidak berarti apa-apa menjadi suatu barang yang sangat berharga dan memiliki nilai yang sangat mahal. Ketika saya sedang santai bersama dengan keluarga, nonton satu film sinetron, iseng-iseng, ya, ada orang yang dipercayai untuk belajar, yaitu membuat sebuah tembikar. Tembikar itu sebenarnya ada juga merupakan bagian dari periuk. Orang ini sederhana, tidak punya apa-apa, bahkan diperlakukan oleh orang lain tidak baik, tapi dia dengan tekun belajar untuk membuat tembikar itu, untuk membuat periuk. Dan akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, yang dibuatnya, periuk yang dibuatnya itu harganya mahal-mahal. Yang menjadikan orang tersebut menjadi orang yang sukses dalam usaha menjadi seorang tukang tembikar. Seringkali kita sebagai seorang pribadi, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tidak terlalu menyukai yang namanya proses. Kita seringkali mengeluh, kita seringkali mengumpat, bahkan kita seringkali menarik napas panjang ya, berkaitan dengan proses perjalanan itu. Kita terlalu asik dengan kehidupan yang santai dan lurus-lurus saja. Jika melihat peristiwa dari bagaimana seorang tukang periuk ini membuat periuknya, ada satu hal yang luar biasa, yaitu proses yang terjadi. Tapi di tangan Tuhan kita yang adalah tanah liat diubah menjadi bejana-bejana termulia, itu adalah kita. Tetapi mari kita sadar, kita harus sadar bahwa untuk menjadi yang terbaik, maka kita harus siap untuk melalui yang namanya proses. Sebab tanpa proses, tidak akan mungkin ada yang namanya perubahan hidup. Tanpa proses tidak akan ada gunanya. Waktu hidup kita belum diproses, tidak ada yang menarik dari hidup kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebab tanah liat jika di tangan orang biasa hanya bisa menjadi sampah. Tetapi bila ada di tangan seorang seniman
dari tanah liat, maka tanah liat itu akan menjadi sesuatu yang sangat mahal bila kita berada di ahlinya. Percayalah bahwa kita punya ahli tukang priok pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus, yang siap membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang sangat-sangat mulia. Apa lawan kata dari proses? Lawan kata dari proses adalah instan. Itulah yang sering diingini oleh umat manusia. Ingin semuanya serba instan. Semuanya kalau bisa sudah jadi. Tapi ketika kita melihat barang-barang yang sudah jadi dan kita tidak terlibat di dalamnya membentuk barang tersebut, maka kita tidak punya sesuatu yang menghargai benda tersebut. Tapi ketika kita yang membuatnya, saya yakin, maka kita akan sangat menghargainya. Apa buktinya? Ketika saudara sebagai suami istri, ya kan, memiliki seorang anak yang ada dalam kandungan, dijaga sedemikian rupa sampai besar, dan saudara bangga dengan anak-anak saudara. Meskipun kadangkala anak-anak itu menyakitkan kita, tapi satu kebanggaan ketika kita punya anak. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini dunia sedang dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat instan. Semuanya serba cepat. Semuanya mudah kita dapat dalam bentuk konteks instan. Dari makanan hingga sampai benda-benda yang ada di sekeliling kita. Semuanya hampir serba instan. Yang menjadi pertanyaan adalah, mana yang Bapak Ibu sukai? Barang instan atau barang yang bukan instan? Yang kita melihat dalam sebuah proses. Tentu kalau soal makanan antara instan dan yang tidak akan jauh lebih suka yang tidak instan. Apalagi kalau itu seorang suami yang memasakkan adalah istrinya. Satu kebanggaan bagi seorang suami ketika bisa menikmati masakan istrinya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, proses membuat sesuatu pasti lebih baik. Kualitas dan rasanya pasti jauh lebih berbeda. Waktu kita menolak proses, sebetulnya kita sedang digiring di kehidupan yang biasa-biasa saja. Sedangkan yang Tuhan inginkan, sedangkan yang kita inginkan, kita ingin menjadi yang luar biasa. Tuhan itu bagaikan ahli dan pribadi yang tahu bahwa sesuatu yang luar biasa pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Sebab Tuhan tahu bagaimana kehidupan kita yang tidak berharga ini akan menjadi luar biasa berharganya ketika kita mengalami yang namanya proses. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, hanya proses kehidupanlah yang membuat hidup kita ini dari tidak berguna menjadi berguna. Hanya proses kehidupan yang akan membuat kita ini membuat hidup kita yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ketika kita mengalami sebuah proses perjalanan hidup, maka kita memiliki cerita untuk anak cucu kita. Yesaya pasal yang ke-43, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ayat pertama sampai ayat yang kelima dan disambung dengan ayat yang ke-7, mau saya bacakan, demikian firman Allah. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia Seba sebagai ganti. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikannya. Manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan,
untuk kemuliaan-Ku yang Kubentuk dan yang Kujadikan. Beberapa kali Tuhan berkata, jangan takut, jangan takut. Intinya ada indikasi, ada sesuatu ketakutan yang terjadi dalam keturunan yaitu Yakub. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bukankah kita sering mengalami yang namanya ketakutan, mengalami kecemasan, apalagi dalam proses perjalanan hidup kita. Proses kehidupan adalah gambaran kasih Tuhan atas kehidupan kita. Jadi waktu Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya, Ia sedang memproses hidup kita. Ini adalah sebuah hal yang Tuhan kerjakan sebagai bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini yang menjadikan diri kita sebenarnya berada dalam pemrosesan hidup. Apakah dalam pemrosesan hidup ini kita melibatkan Tuhan atau tidak? Maka jawabannya ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, seperti bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka Tuhan proses sedemikian rupa. Tetapi karena kekerasan hati mereka untuk melewati proses itu, akhirnya mereka gagal untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Proses kehidupan adalah bagian dari rencana Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, maka kita harus belajar merespon akan proses perjalanan hidup ini, dan termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai saat ini yang tidak menutup seperti yaitu wabah virus corona. Itu merupakan bagian dari proses perjalanan hidup kita. Proses kehidupan bukan sesuatu yang menakutkan atau mengerikan, sebab Tuhan berkata bahwa Ia akan menyertai hidup kita. Jadi untuk setiap kita, jangan kita menolak atau anti dalam proses hidup itu. Sebab tanpa proses tidak ada peningkatan dalam hidup ini. Tanpa proses kita tidak akan memiliki cerita yang indah untuk kita ceritakan kepada anak cucu kita ke depan. Oleh sebab itu, marilah kita bersedia untuk mampu melewati proses yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita dengan berbagai peristiwa yang terjadi ini. Proses kehidupanlah yang membuat saudara menjadi luar biasa. Ketika kita mau diproses dan kita sabar dengan waktu pemrosesan itu, percayalah, engkau akan seperti ulat yang menjadi kupu-kupu yang indah, yang disukai oleh banyak orang. Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya melalui proses perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, apa yang seringkali kita berbuat sehingga memperlambat proses Tuhan dan tidak meraih yang namanya keberhasilan hidup? Sekali lagi saya katakan, apa yang seringkali kita perbuat sehingga memperlambat proses Tuhan dan kita tidak meraih keberhasilan hidup? Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, kenapa kita gagal dalam yaitu mengalami proses perjalanan hidup ini. Hal-hal apa yang membuat kita ini mengalami kegagalan atau memperlambat proses perjalanan hidup yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita? Yang pertama, jelas, keras kepala dan keras hati itu sangat menghambat proses Tuhan atas hidup kita. Keras kepala dan keras hati atau mengeraskan hati mengakibatkan bangsa Israel tidak dapat menikmati rencana Tuhan, yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Maka generasi berikutnya lah yang masuk ke negeri Kanaan, tetapi orang-orang yang keluar dari Mesir tidak ada satupun yang dapat menikmati yang namanya yaitu kehidupan, di mana di dalamnya orang-orang bisa menikmati susu dan madu di tanah Kanaan. Hanya dua, Yosua dan Kaleb, yang dikatakan mereka mampu masuk ke negeri Kanaan. Bahkan Musa pun tidak sampai menuju ke negeri Kanaan. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, waktu Tuhan memproses hidup kita, seringkali kita didiskualifikasi oleh Tuhan. Terpaksa kita harus memulai dari awal lagi untuk melewati proses tersebut. Karena kita gagal. Kenapa? Karena kita keras kepala
kita keras hati dan mengeraskan hati, kita tidak peka akan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita terus menyediakan hati yang lemah lembut, hati yang rendah atau rendah hati untuk mengikuti rencana Tuhan atas hidup kita, agar Tuhan menggenapi akan janjinya di dalam perjalanan hidup ini. Sebuah kerendahan hati sangat diperlukan di dalam kehidupan yang mau diproses oleh Tuhan. Mazmur 95 ayat 7 sampai 11, kalau nanti Bapak Ibu di rumah membaca firman Tuhan ini, di sana dikatakan, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Mariba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyang mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah kepada murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jangan sampai ayat firman Tuhan ini terjadi di dalam hidup kita, sampai firman Allah katakan, Tuhan berkata, kita tidak sampai kepada perhentian yang Allah tentukan, yang Allah janjikan. Oleh sebab itu, mari jangan mengeraskan hati, jangan kita keras kepala, mari kita sadar, kita evaluasi diri kita untuk kita memiliki kerendahan hati. Itu kunci utama untuk kita dapat meraih yang namanya kesuksesan hidup. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, bersungut-sungut juga merupakan hal yang menghambat proses Tuhan atas hidup kita. Bilangan 14 ayat 27-30, firman Allah berkata demikian. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhentaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kepada kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri dengan mengangkat sumpah. Telah kujanjikan akan kuberikan kepadamu untuk kamu diami, kecuali Kaleb bin Nun dan Yosua bin Nun. Ini membuktikan ayat firman Tuhan ini tidak menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Allah tidak main-main dengan perjalanan hidup kita sebagai umat. Waktu saudara bersyukur dan tidak bersungut-sungut berarti saudara sedang setuju dengan proses Tuhan atas kehidupan ini. Ada peluang tinggi untuk kehidupan sekarang kita bisa bersungut-sungut. Kita saat ini harus mengikuti PSBB. Lebih baik kita ada di rumah saja. Kita tidak bisa beraktivitas lebih, apalagi kita sebagai seorang karyawan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, juga seorang pengusaha. Sungguh menyakitkan kehidupan kita seperti sekarang ini. Tapi mari kita belajar berpikir positif. Jangan kita bersungut-sungut. Saya yakin semua ini atas izin Tuhan. Mari kita belajar memaknai hal yang positif di dalam perjalanan hidup ini seperti kehidupan sekarang ini. Satu hal yang tadinya kita tidak bisa berfellowship bersama dengan keluarga. Maka dengan adanya virus corona dan kita ini harus dikarantina di rumah masing-masing. Mari kita belajar untuk beraktivitas yang positif. Memaknai peristiwa ini adalah peristiwa yang positif, di mana kita bisa membangun relasi yang baik antara satu dengan lain dalam keluarga kita. Antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, antara mertua dan menantu, supaya semua boleh memiliki kesehatian di dalam membangun hubungan.
dalam kehidupan baik vertikal maupun horizontal antara hubungan Tuhan dengan sesama menjadi lebih baik. Bapak Ibu, tanah liat untuk menjadi satu periuk, maka di sana tanah liat itu mengalami yang namanya proses perjalanan hidup. Yang tadinya tanah biasa, mungkin harganya tidak mahal, tapi ketika menjadi periuk yang indah, yang menarik, maka harganya bisa puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, mari kita siap mau dibentuk oleh Tuhan. Janganlah kita bersungut-sungut, dan kita harus menjadi belajar seperti yaitu periuk. Periuk dimasukkan ke dalam perapian dengan suhu itu 1000 derajat. Belum lagi dipoles dengan cat atau ditambah keramik lagi dan harus dibakar lagi. Inilah yang namanya proses untuk menjadi yang berharga. Yang ketiga yang merupakan poin yang terakhir adalah tidak sabar dan menuntut Tuhan menyesuaikan waktu. Yang saya maksud dalam kalimat ini, kita memaksa Tuhan mengikuti kemauan kita. Bukan kita yang mengikuti kemauan Tuhan. Tapi ada seorang tokoh yang luar biasa yang selalu mengikuti apa menjadi maunya Tuhan. Ibrani pasal 6 ayat 15 di sana dikatakan, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kesabaran memiliki yaitu nilai yang luar biasa di dalam proses perjalanan hidup seseorang. Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat di dalam menolong kehidupan kita. Oleh sebab itu janganlah kita ini egois dan tidak sabar. Sebab percaya bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik, bukanlah waktu kita. Roma 8 ayat 28 firman Allah berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita adalah orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh sebab itu, milikilah iman, milikilah kepercayaan penuh kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah merancangkan yang terbaik dalam hidupmu, termasuk kehidupan yang saat ini. Percayalah bahwa kalau Tuhan adalah turut campur tangan dengan segala peristiwa yang terjadi, dan Dia pasti akan memberikan damai sukacita, damai sejahtera atas hidup kita. Asalkan yang terpenting adalah hidup ini kita jalani sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, lewatilah proses dari Tuhan untuk menuju keberhasilan yang layak, yang pantas, dan kesuksesan hidup yang sejahtera dari Allah. Biar kita kejar itu dan kita belajar untuk mau diproses oleh Tuhan. Jalani pemrosesan hidup itu dengan cara yang pertama, Bapak Ibu, setia, taat, dan praktekkan. Sabar jalani proses hidup ini dengan ucapan syukur. Menerima keadaan dengan rasa syukur. Yang kedua, seseorang yang siap diproses oleh Tuhan adalah dia pribadi yang mau berkarya. Pribadi yang mau bekerja, pribadi yang mau berjuang di dalam menjalani hidupnya sebagai umat Tuhan. Dan yang ketiga, berserah sepenuhnya dalam Dia, selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Dan satu hal yang terpenting, permuliakan Tuhan dalam segala sesuatu. Kiranya firman Allah yang sederhana ini memotivasi kita, menyemangati kita untuk kita tetap bahwa proses perjalanan hidup ini jauh lebih baik. Mari kita jalani hidup ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Kadang-kadang kami sering mengeluh di dalam menjalani hidup ini. Bahkan kadang-kadang kami lupa bahwa Tuhan Sang Pemelihara, ketika kami berada di dalam kandungan,
hingga sampai usia sekarang ini, bahwa Tuhan memproses perjalanan hidup kami. Kami ada sebagaimana ada sebenarnya, semua ini hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Walaupun kami bisa berkarya, kami bisa bekerja, dan kami bisa berjuang, karena Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kami. Bapa, Engkau memberkati kami semuanya. Engkau menolong kami semuanya. Melihat situasi kondisi saat ini yang semakin tidak kondusif. Tapi marilah Tuhan ajar kami untuk belajar Engkau. Ketika Kau datang ke dalam dunia, perjalanan itu di dalam kandungan, ketika Kau menjadi kanak-kanak, ketika Kau menjadi remaja, ketika Kau dalam pelayanan, banyak proses perjalanan hidup Tuhan yang memberikan keteladanan kepada kami, untuk kami menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang teguh, pribadi yang mau berjuang. Dan Tuhan Allah yang mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, memberikan keteladanan kepada kami untuk meraih prestasi yang lebih hidup, maka dituntut yang namanya siap mau diproses. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan kiranya memberikan penguatan kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Lakukan firman-Mu dalam lubuk hati kami, dan kami siap mempraktikannya. Inilah doa sembahyang kami, semuanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu, semuanya percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan, yang bisa memberi persembahan, ya. Dan biarlah kiranya nama Tuhan senantiasa kita muliakan oleh apa yang kita punya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian ini. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mungkin ada pengumuman. Ya, inilah kita dikasih waktu 40 menit. Saya hanya ingin mengklarifikasi berkaitan dengan berita-berita yang miring berkaitan dengan STT Bethel Indonesia, yaitu di mana sebenarnya banyak peristiwa yang terjadi di sana berhubungan dengan COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Ya. Kalau kita melihat dari berita-berita yang terjadi, itu ya memang di satu sisi ada benarnya, tapi banyak tidak benarnya itu. Saya bersyukur bahwa anak-anak saya yang ada di Wisma atlet yang ada di Kemayoran semuanya sehat-sehat, dan saya bersyukur di sana justru mereka bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sana. Mereka membantu membersihkan ruangan-ruangan ya yang dihuni pasien begitu. Ya, saya bersyukur mereka di sana bisa berdoa, bisa menyanyi, dan ya intinya mampu untuk dapat menjadi berkat. Sebenarnya yang ada di asrama itu tidaklah sesuai dengan berita-berita yang beredar. Seperti Bape memberitakan sumber yang salah. Anak-anak asrama itu jumlahnya hanya tinggal 140. Itu.
ya. Tetapi di berita-berita dikatakan di sana ada 180. Ya, lalu yang terindikasi COVID-19 ada sekian orang, begitu. Ya, memang berita-berita ini kami tidak mau mengklarifikasi lebih begitu, karena ya melihat dengan beredarnya banyak sumber yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, nanti kita ini dikatakan membela, bahkan ada banyak rumor kalau saudara melihat di video yang nggak bertanggung jawab bahwa kami adalah penyebab, lalu gedung itu mau dibakar dan sebagainya. Ya, kami ingin belajar untuk apa sih rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena saya terlalu yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Anak-anak kami bukanlah anak-anak yang liar, yang tidak bisa diatur, gitu. Tapi anak-anak yang kami didik di sana untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Sebenarnya semua jumlah yang tinggal di asrama itu kurang lebih sekitar 200, ya lebih sedikit begitu. Tetapi mulai bulan Maret awal, bahkan akhir Februari, itu sebenarnya proses pembelajaran itu tidak berlangsung dengan baik. Karena memang kita sudah memikirkan supaya mereka memang dengan melihat kondisi ini, diliburkan, lalu belajar di rumah masing-masing melalui online, termasuk adalah melalui aplikasi Zoom, melalui media conference, melalui WA, begitu. Ya. Namun yang tinggal di asrama kan mungkin jumlah yang banyak, dengan fasilitas yang kurang memadai. Nah itu, saya juga tidak tahu dari awal mula pemicu mereka terjangkit, dikatakan terjangkit virus corona, saya juga tidak tahu. Tetapi memang awal mula ada satu anak yang memang demam tinggi, ciri-ciri memiliki gejala seperti virus corona, akhirnya dirujuk ke rumah sakit, dan di sana dites. Anak itu adalah anak didik saya dari Prodipak yang bernama Tirsa. Ternyata beberapa hari ditunggu dan hasilnya negatif. Itu yang menyenangkan hati kami. Lalu selanjutnya memang ada lagi ya yang diperiksa dan memang ya sakit dan terindikasi katanya itu sakit corona. Dan ya sekarang sih sudah dalam proses penyembuhan yang luar biasa. Itu di Rumah Sakit Cengkareng. Nah, dengan perjalanan waktu kemarin Bapak Ibu mungkin melihat video anak-anak dijemput seperti seorang teroris begitu yang menggemparkan, luar biasa begitu. Tapi satu hal yang saya diberkati oleh anak-anak itu, mereka naik bus dengan tegar, nggak ada yang nangis, lalu turun dari bus, dia dengan begitu semangatnya, ya. Dan satu hal yang saya melihat, mereka tidak sakit, itu. Tapi mereka mau, ya istilah mendapatkan perlakuan seperti itu, begitu. Ya, anggap aja memang mereka adalah pasien, begitu ya. Tapi ketika di sana, saya tanya sama mereka, malah kerasan, saudara. Di atlet sono, dia kerasan. Karena ada banyak hal yang bisa dia kerjakan dibandingkan dengan di asrama. Itu. Dan makanan mereka juga cukup terjamin. Dan justru banyak yang mereka, orang-orang peduli. Dan tadi ketika saya tanya, lagi ngapain, ya ada yang saat teduh, ada yang sedang berolahraga, dan nanti jam kurang lebih setengah 12 mereka akan, kelompok sel, begitu. Dan mereka kerja bakti, mengadakan Go Green, begitu. Ya sebenarnya tidak ada masalah untuk anak-anak saya. Jadi yang penting adalah banyak berdoa, saudara. Justru yang saya bukan mengkhawatirkan lebih adalah justru yang tinggal di asrama. Itu, ya. Mereka tidak bisa kemana-mana. Saya takutnya mereka ada yang stres, itu aja sih. Tetapi ya puji Tuhan, pendamping-pendamping yang di sana termasuk kakak-kakak kelas yang memberikan penguatan kepada adik-adiknya.
Ya saya berharap Bapak Ibu bila ada berita-berita yang mungkin kurang pas, bolehlah Bapak Ibu meminta informasi dari saya, karena saya selalu proaktif untuk mencari tahu perkembangan mereka. 2 hari yang lalu saya di WA oleh sekretaris RT, dan dia menanyakan tentang keadaan anak-anak di sana. Ini RT kami, mungkin pemikirannya semoga aja dia tidak berpikir negatif, mungkin takutnya Yuel terindikasi dan keluarganya terindikasi virus corona begitu. Ya, tadi malam dia mau ketemu, saya bilang saya sedang sibuk mengepak barang-barang yang harus saya kirim baik di seminari maupun ke Wisma di Kemayoran begitu, bersama dengan keluarga. Dan tadi pagi sudah dikirim ke seminari dan juga ke Wisma. Hanya saya minta bantuan doa agar tidak terjadi apa-apa. Jangan sampai peristiwa ini dipolitisir, karena sangat-sangat rawan sekali dipolitisir. Karena sudah mendapatkan beberapa video yang kelihatannya salah satunya ada unsur provokator dan sebagainya. Tapi saya tidak mau men-sharekan itu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena bagi saya tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Yang penting kita selalu berpikir positif bahwa hamba-hamba Tuhan yang ada di seminari maupun yang ada di Wisma Kemayoran, semuanya baik-baik. Saya mohon dukungan doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pikir itu saja mungkin yang bisa saya klarifikasi. Bila nanti kurang jelas, Bapak Ibu bisa menghubungi saya. Karena saudara adalah merupakan bagian dari seminari. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu, tanpa sepengetahuan Bapak Ibu, sebenarnya kami juga adalah GBI Anugerah adalah termasuk orang gereja yang peduli terhadap seminari. Kami menyisihkan sebagian harta yang sedikit untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di seminari. Dan mereka adalah pendoa-pendoa untuk gereja, untuk Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat yang ada di GBI Anugerah. Mereka selalu mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu. Meskipun kita tidak memberi banyak, tetapi doa-doa mereka luar biasa. Kalau saat ini kita diberkati Tuhan, saya yakin. Entah doa kita yang dijawab oleh Tuhan, ataukah doa, yaitu siswa-mahasiswa seminari, saya juga tidak tahu, tapi imanilah bahwa kepedulian Bapak Ibu Saudara sekalian, itu Tuhan perhitungkan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan akhiri pertemuan kita, lalu mungkin kita nanti bisa sharing, kalau ingin ngobrol, kita bisa ngobrol. Mari kita akan akhiri pertemuan kita. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, kami percaya kasih karunia-Mu nyata dalam hidup kami. Rancangan-rancangan-Mu ya dan amin bagi kami Bapa. Kami percaya bahwa Engkau memproses perjalanan hidup kami, Engkau tidak pernah tinggal diam. Karena kami tahu Allah selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu khususnya yang ikut ibadah di dalam aplikasi Zoom ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Allah. Kami sadar bahwa kami orang yang hidup, kami pasti punya masalah. Tapi kami percaya bahwa kami tidak sendirian untuk mengatasi masalah itu. Kami ingin melibatkan Engkau Tuhan. Biarlah kiranya kami taruhkan masalah hidup kami ini, kami serahkan ke dalam tangan Allah. Kami ingin Tuhan menyelesaikan masalah-masalah yang kami hadapi ini bersama dengan Engkau. Dengan segala pergumulan yang ada kami serahkan dalam tangan. Bapa, kami melihat ada banyak jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kami layani, penuh dengan berbagai masalah, baik masalah pribadi, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah anak, masalah usaha, dan masalah-masalah yang lain Tuhan, banyak sekali. Namun kami percaya, kami punya Allah yang mampu menyelesaikan semuanya itu. Amin. Kami serahkan Tuhan, umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak yang terjadi atas hidup mereka. Biar mereka tidak mengeluh, mereka tidak mengumpat, mereka tidak keras kepala, tapi biar mereka sadar bahwa Tuhanlah yang mengizinkan semua terjadi dan dibutuhkan ketekunan, kesabaran, dan kerendahan hati untuk melakukan yang terbaik dalam mengatasi masalah ini. Bila kami mau berkarya, kami mau bekerja dan berjuang menyelesaikan masalah itu bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kau memberkati saudara-saudara kami dengan berkat jasmani dan berkat rohani. Kami berdoa untuk anak-anak kami seminari Betel.
kami serahkan dalam tangan-Mu, baik yang ada di asrama maupun yang saat ini ada di Wisma Kemayoran. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman, Tuhan melawat, Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan sukacita, dan jadikanlah mereka garam, terang di mana kakinya berpijak, Tuhan. Memberkati banyak orang melalui kehidupan. Kami juga berdoa ya Bapak, kiranya Tuhan memberkati seminari Betel. Dengan segala pergumulannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dengan visi misi yang ada di dalam kehidupan yayasan ini kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Bapak yang baik yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, virus ini cepat berlalu atas bangsa kami. Biarlah kiranya Kau turut bekerja di dalamnya. Biar kehendak terjadi. Biar dengan peristiwa ini para aparatur negara kami dari tingkat tertinggi sampai terendah memiliki perhatian, kesepakatan untuk mengatasi bersama-sama unity Tuhan dengan berbagai unit yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan seruan doa-doa umat-Mu, doa hamba-hamba-Mu. Karena itu kami pertaruhkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Agar Tuhan bila virus ini berlalu, fellowship di rumah-Mu Tuhan. Amin. Bapak terima kasih. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi atas kehidupan kami semuanya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Mari kita menaikkan doa Bapa kami yang diajarkan kepada kita. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunikan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami hidup dalam pencobaan. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala jahat. Karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Daripada Allah Bapa. Kita kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk memaknai proses hidup yang datangnya dari Engkau sendiri. Inilah doa sembahyang kami. Semua ini kami peraskan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sehat.